Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam sesi yang kedua. Kita nyanyi itu pujian Hanya Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Hanya Tuhan di hidupku. Hadirkan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Biar firman yang disampaikan untuk kita pada siang ini memberkati kita,
Hamba Tuhan diurapi oleh Tuhan dalam pelayanan pagi ini. Beri penyembahan sejenak untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Glory bagi Yesus. Glory bagi-Mu Roh Kudus. Karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu kami diselamatkan. Karena salib-Mu kami ada, kami diselamatkan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagi Yesus, glory bagi Roh Kudus, glory bagi Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau adalah Tuhan dan Raja di hidup kami. Kami diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Angkat suaramu sembah Tuhan. Hadir, hadir, hadir Roh Kudus, hadir. Jama-jama kami Roh Kudus. Firman-Mu dahsyat, Firman-Mu berkuasa, Firman-Mu hebat, Firman-Mu luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa indahnya kami di hadirat-Mu. Menikmati kehadiran Roh Kudus di tempat ini. Menjamah kami dan mengurapi kami. Kami percaya ini adalah acara Roh Kudus. Ini acara Tuhan. Dan kami percaya setiap hamba-Mu yang berdiri untuk menyampaikan firman-Mu, mereka adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Kuasa yang lain tidak ada di tempat ini. Yang hadir di sini adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus mengurapi hamba-hamba-Mu. Terpujilah Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami akan menerima firman Tuhan dalam sesi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, sesi kedua kita sudah buka dalam doa. Untuk sesi kedua ini sampai pukul 12, sampai waktunya untuk istirahat. Kesempatan ini kami serahkan pada Evangelis Stanley Mark. Haleluya. There we go. Hallelujah. Thank you. Terima kasih. Good afternoon. Selamat siang semua. There you go. Can you get it there? Ya, it's okay. It's okay? Okay. Let me introduce myself. Biarkan saya memperkenalkan diri saya. It is a blessing for me to be here. Ini sebuah berkat yang besar saya datang di tempat ini. I am honored to be among you. Saya sangat merasa terhormat bisa berdiri di antara Anda. It is a privilege as well as an honor. Dan ini adalah sebuah keistimewaan dan juga sebagai kehormatan. And I want to thank those who were a part of arranging it for us to be here. Dan terima kasih buat setiap orang yang menyusun setiap acara yang bisa terselenggara pada hari ini. My name is Pastor Stan Mack. Nama saya Pastor Stan Mack. I am a member of Pastor Don Lavelle's church. Saya adalah anggota dari Pastor Donald Lavelle Church, gerejanya Pastor Donald Lavelle. And he is both my friend and my pastor. Dia juga adalah sahabat saya dan juga gembala saya. And has been my friend for 43 years. Sudah berteman selama baru tidak lama, 43 tahun.
He has taught us quite a bit. Dan dia sudah berteman, dia sudah agak cukup lama dan saling bersekutu satu sama lain. I am married to my high school sweetheart. Dan saya menikahi pacar saya masih SMA. And we have 3 children and 6 grandchildren. Kami punya 3 anak dan 7 cucu. We've been married 55 years. Kami sudah menikah sekitar 55 55. 55 tahun. It'll be 56 years next month. Dan nanti bulan depan genap 56 tahun. And I am so grateful to God for what He has done in my Dan saya marriage. sangat berterima kasih buat apa yang Dia lakukan dalam hidup saya. A young friend of mine at our church, Ya, teman saya yang masih muda di gereja kami, a couple of years ago, my wife and I were celebrating our 52nd or 53rd berapa tahun lalu anniversary. ketika mereka merayakan hari ulang tahun pernikahan, waktu itu usia 52 atau 53, And he asked, "How do you stay married for 50 years or dan dia more?" bertanya bagaimana bisa bertahan lama selama 50 tahun lebih. And I said, "What do you want to know the secret?" Mau suka tahu DP rahasia? He said, "Yeah, I want to know the Oh, secret." kita mau suka tahu. And I told him, "Well, Ya, baik. the first 50 years are the hardest. Dan 50 tahun pertama itu paling susah. Jadi 50 tahun pertama. And then after that is Setelah- smooth sailing." Dan setelah 50 tahun habis itu berlayarnya lembut sekali. Because you can't remember if she's your mother Ya, kamu tidak bisa mengingat lagi apakah dia or your mamamu, sister apakah saudaramu, or just some nice lady the Lord sent to help you atau mungkin remember gadis things. yang baik atau yang cantik yang Tuhan kirim buat kamu. He laughed about that. Dan dia tertawa tentang hal itu. But it has been a blessing having her in my life all these Dan years. itu sebuah berkat yang besar ketika saya mempunyai partner, yaitu istri saya dalam hidup saya. I want to talk about Christ is all. Saya mau bicarakan tentang topik bahwa Kristus adalah semuanya. This is a statement that Paul makes in Colossians, and he says this in the midst of saying Christ is all in all. Dan ini yang Paulus nyatakan statement di dalam kitab Kolose bahwa Kristus adalah semuanya di dalam semuanya. But those 3 little words, Christ is all, summarize Christianity. Dan karena tiga kata ini Kristus adalah semuanya, itu yang meringkas dari kehidupan kekristenan kita. Now there's no way to definitively explain that. Dan memang mungkin tidak ada sebuah penjelasan yang definitif tentang hal ini. Christ is too comprehensive for that. Dan karena Yesus itu terlalu besar untuk kita pahami. But we can begin to understand it if we realize that Christ is the heavenly reality of all the earthly types and shadows. Dan kita bisa mengerti bahwa Yesus Kristus adalah tipe surgawi yang kita bisa lihat apa yang termanifestasi di alamnya bumi ini. And what that means is that everything out here Dan semua pictures forth Christ Dan semua yang ada di luar ini itu adalah gambarannya dari Yesus Kristus. in one way or another. Dalam satu cara atau dengan cara yang lain. And until we understand that, Christianity is difficult. Dan mungkin bisa kita mengerti bahwa kekristenan itu begitu sulit. Because comprehending Christ as all is Karena difficult. untuk melingkupi bahwa Kristus adalah semuanya. So let's look at 3 passages of scripture that'll help us with this. Dan mari kita lihat adalah 3 bagian firman Tuhan bagaimana kita bisa mengerti hal tersebut. What we're going to look at is Christ as the bread of life, Dan kita akan melihat bahwa Kristus sebagai roti hidup, the water of life, air hidup, and the light of life. dan dia adalah terang hidup. That Jesus Christ is the heavenly reality Karena Yesus itu adalah realitas surgawi of all the earthly types and shadows. dari hal-hal yang bumi, yaitu sebagai bayangan. So let's begin with the bread of life.
Mari kita mulai. Turn with me to the Gospel of John, Mari kita lihat dalam Injil Yohanes chapter 6, ayat pasal 6 verse 35. ayat ke-35. The Gospel of John, chapter 6, verse 35. Ya, Yohanes 6 ayat 35. And Jesus said to them, Dan kata Yesus kepada mereka, I am the bread of life. Akulah roti hidup. He who comes to me shall never hunger, Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. and he who believes in me shall never thirst. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Now, notice that Jesus doesn't say, I will give you bread, Dan di sini tidak dikatakan kita mau kasih roti panganan. or I will show you where bread is. Dan dia tidak bilang, aku akan tunjukkan tempat di mana roti itu berada. He says, I am Dia mengatakan bahwa akulah roti hidup itu. the bread of life. Roti hidup itu adalah aku. Now we know that bread is indicative of food. Dan roti itu adalah salah satu indikator dari sebuah makanan. And we know by experience Dan kita tahu dengan pengalaman kita that food satisfies hunger. dan ingat, makanan memuaskan kalau orang lapar. We've all experienced it when we are hungry, Dan kita mengalami ketika kita lapar, that if you eat some bread, kalau kita makan roti, that hunger will go away. maka rasa lapar itu akan jauh bye-bye. Yeah, we know that that is a natural Dan itu secara alami itu bikin kenyang. a natural process. Ini adalah proses alami. But that is also a picture Dan itu juga adalah gambar. of a spiritual process. Dan ini adalah proses rohani. You see, what bread is to your body, Apa roti bagi hidup untuk tubuhmu? Christ is to your soul. Dan seperti itulah Yesus bagi jiwamu. You see, we've all experienced times when we are kind of restless. Dan mungkin kita ada waktu di mana kita itu susah untuk lelah, capek. And you're feeling an anxiousness inside. Dan ada sebuah kegelisahan di dalam kita. But you don't know what you're anxious about. Dan kamu tidak tahu bagaimana itu untuk bertahan. You feel like you want something, but you don't know what it is. Ada perasaan di mana Anda ingin sesuatu, tapi Anda tidak tahu sesuatu itu. You have a need, but you can't put your finger on what it is Ya, you need. ada sebuah kesimpulan, tapi kamu tidak bisa tunjuk apa itu. That is spiritual hunger. Dan itu adalah namanya kelaparan rohani. And what bread is to your body, Christ is to your soul. Dan apalah roti buat tubuh kita sepertilah Kristus buat jiwa kita. In the same way that you know Dengan cara yang sama kamu tahu that if I'm hungry, I can eat some food and that hunger will go away. jika saya lapar, saya butuh makanan, maka rasa lapar pun itu pergi. Seperti itulah roti buat jiwa kita, roti hidup. When you are feeling that kind of spiritual hunger, Ketika kamu merasakan jenis kelaparan rohani seperti ini, if you simply take the time dan jika kamu secara sederhana mengambil waktu to step aside and get alone with the Lord untuk menyingkirkan diri dan bersendiri bersama dengan Tuhan and spend a little time in His presence, dan membagi waktu sedikit dalam hadiratnya, that hunger will go away. maka rasa lapar itu akan pergi. Because what bread is to your body, Seperti Christ is to your soul. Seperti roti untuk tubuhmu, demikianlah Kristus untuk jiwamu. He is the real living bread. Dan dia adalah roti yang benar-benar memberikan kehidupan. And what that means is that bread is just a type of Christ. Dan ini adalah tipe roti, bahwa Kristus adalah tipe dari sebuah roti ini. And it shows you what He is. Dan itu menunjukkan kepadamu siapa dia sebenarnya. As I said before,
Sebagaimana saya katakan sebelumnya, Jesus Christ is the heavenly reality Yesus Kristus adalah realitas surgawi of all the earthly types and shadows. dan semua hal yang ada di bumi dan bayangannya. And that means everything is picturing Christ in one way or another. Dan itu semuanya yang ada di bumi menggambarkan Kristus dengan satu cara yang lain dan yang lain juga satu yang lain. Let's look at the second one. Mari kita lihat yang kedua. The water of life. Ini adalah air hidup. Go over to the 7th chapter of John. Dan mari kita lihat Yohanes pasal 7. John chapter 7 verses 37 and 38. Ayat 37 dan 38. On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out saying, Pada hari terakhir, yaitu pada hari puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, If anyone thirsts, barang siapa haus, let him come to me and drink. baiklah ia datang kepadaku dan minum. He who believes in me, Barang siapa percaya kepadaku, as the scripture has said, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, out of his heart will flow rivers of living water. dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. What Christ is implying Apa yang Kristus implikasikan, is that he is the real water of life. dia adalah air hidup yang benar nyata. And that means that water is just a type. Dan ini menggambarkan bahwa Kristus adalah tipe sama seperti air. Oh, it's real enough in this world, Dan itu begitu benar juga kita lihat kenyataannya di bumi ini. but everything in this world passes away. Dan semua yang ada di bumi pasti akan habis, hilang. The real water is eternal. Dan karena air yang benar-benar air adalah Yesus itu sendiri. You see, we all understand by experience Kita semua mengerti karena pengalaman kita. that when we are thirsty, Ketika kita haus, if we go drink some water, kalau kita tidak minum air, our thirst will go away. dan ketika kita minum air maka rasa haus itu akan hilang. In the same way, Dengan cara yang sama, there are times ada di waktu-waktu when you feel dry inside. ketika kamu merasa kering di dalam hidupmu. I mean, parched. Ya, sebuah rasa haus yang begitu sangat mendasar. When your joy is gone Ketika rasa sukacitamu pergi, and nothing is wrong, particularly you just kind of feel blah, tidak ada yang rasa bersalah secara khusus, merasa blah. and you don't know why. Dan kamu tidak tahu, oh kenapa begini? That is spiritual thirst. Dan itulah yang namanya kehausan rohani. That is your soul crying out for the real water. Karena itu jiwamu lagi berteriak dan berseru, aku ingin air yang benar. And what water is to your body, Christ is to your soul. Seperti apa air untuk tubuhmu, seperti itulah Kristus bagi hidupmu, jiwamu. Hallelujah. Haleluya. And the same way that you know that when you are thirsty, Dan dengan cara yang sama ketika kita haus, if you just go drink some water, dan kamu pergi saja minum air langsung, that thirst will go away. maka rasa haus itu hilang. Likewise, Seperti itu jugalah when you're feeling that dryness inside ketika ada kekeringan yang bekerja di dalammu, and all your joy is gone, dan semua rasa sukacitamu pergi, and there's nothing particularly wrong, dan tidak ada yang secara khusus sebenarnya salah dalam hidupmu, it's just you feel parched inside, itu sesuatu kayak kehausan yang kayak sudah mau dry. kering. If you take a little time, Kamu ambil waktu sedikit saja, step aside and get alone with the Lord, menyingkir sendiri dan bersama dengan Tuhan, and spend a little time in His presence, dan membagi waktu sedikit di dalam hadiratnya, that spiritual thirst will go away. maka kehausan rohani akan sama seperti rain, rain, go away, akan seperti pergi itu saja.
That's good. Ya. Because what water is to your body, Christ is to your soul. Seperti apa air buat tubuh itu kita, demikiannya Kristus bagi kehidupan kita untuk jiwamu. He is the real water of life. Dan karena dia benar-benar air hidup itu sendiri. He is the water that quenches the thirst inside. Karena dia adalah air yang memadamkan kehausan atau kekeringan di dalam kita. And that means that Itu water artinya air is just a type. itu hanyalah sebuah tipe. That Jesus Christ is the heavenly reality Karena Yesus Kristus adalah realitas surgawi. of all the earthly types and shadows. Dan semua ada yang di bumi dan bayangannya. They all picture forth Him. Dan itu adalah gambaran untuk Yesus. Let's look at the third one. Mari kita lihat yang ketiga. Go over to the 8th chapter of John. Ya, Yohanes 8. John chapter 8, verse 12. Yohanes 8 ayat 12. Then Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, He who follows me dia yang mengikut aku shall not walk in darkness, tidak akan berjalan dalam but kegelapan, have the light of life. karena melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Now what Jesus is not saying, He's not saying, I'll show you where the light is. Dan apa yang dia katakan, dia tidak berkata aku akan menunjukkan di mana air itu berada. He doesn't say, come to me and I'll give you light. Dan dia tidak bilang datang kepadaku dan aku akan berikan terang He itu. says, I am the light. Dia berkata, aku adalah terang cahaya itu sendiri. And what that means is Jesus is the real light. Karena itu Yesus adalah terang yang benar-benar yang merupakan cahaya hidup. The eternal light. Dia adalah cahaya yang kekal. The light that never fades away. Maka cahaya yang tidak pernah Never memudar, goes out. tidak pernah berhenti. You see, we all understand by experience what light is. Dan kita semua dengan pengalaman kita mengerti seperti apa cahaya itu. We know what it is to be in the dark. Dan kita tahu bagaimana kalau ada di dalam gelap. Our team right now, we are staying in a hotel. Dan tim kami sekarang lagi tinggal di hotel untuk sementara. And I have been at a hotel once before where I didn't realize you have to put that little key card in the thing to make the lights come on. Dan ada sebuah pengalaman di hotel, dia lupa untuk taruh kartu supaya lampunya menyala. And on my way to trying to find the light switch, I bumped into a table. Dan suatu saat karena dia tahu bagaimana menyalakan tombol untuk menyalakan lampu, akhirnya dia kena, tersentuh atau jatuh oleh meja. And I know I'm not alone, so all of us have scars, shins, and stubbed toes from trying to make our way through the dark. Dan jadi di tengah kegelapan itu ada di dalam jejak kakinya atau apapun itu supaya mereka menemukan untuk keluar dari kegelapan. You see, it's difficult trying to find your way in the dark. Jadi kalau gelap susah mau cari jalan kasihan. Especially if you're in an unfamiliar room. Apalagi kalau di ruangan yang Muni belum pernah tinggal. Now in my house, I can make my way through the dark. Dan di rumah saya walaupun gelap dia tahu bagaimana ruangannya dan pergi kemana arahnya. Easy, because I know the room. Dia tahu karena dia mengenal rumah itu mudah. But trying to walk through an unfamiliar place in the dark Dan ketika Anda ketemu dengan ruang yang tidak nyaman dengan Anda yang belum Anda tahu, pasti akan is sulit. dangerous. Itu bahaya. It is a situation you don't actually want to be in. Dan itu situasi yang secara alamiah Anda tidak mau ada di dalamnya. Because we can hurt ourselves and others Dan trying kita- to walk in the dark. Kita bisa menyakiti diri kita sendiri atau yang lain ketika kita berjalan dalam gelap. But I don't care how unfamiliar a room is. Dan saya tidak akan peduli walaupun tidak nyaman sebuah ruangan itu. If you cut the light on, Dan jika Anda menyalakan terang itu, I can safely make my way through that room, pasti dengan aman berjalan-jalan di dalam rumah. even if I've never been there before. Walaupun belum pernah di situ kasihan.
That's the power of light. Itulah kuasa dari cahaya itu. Yes. You see, light helps us to see. Karena cahaya membantu kita melihat. And we know that even when we're in a dark, unfamiliar place, if we turn the light on, Jika kita akan menjadi berubah nyaman dan aman ketika kita di tengah gelap menyalakan lampu cahaya itu, we'll be able to see where to go. dan di mana kita bisa melihat kemana arah kita akan pergi. But light is a type of Christ. Dan cahaya itu atau terang adalah tipe dari Kristus. He is the true light. Dia adalah cahaya yang betul-betul ilahi. Because all of us have experienced Semua pengalaman kita ini, times when we don't know what to do. dan ada waktu-waktu di mana kita tidak bisa tahu apa yang akan kita lakukan. We're not sure which way to go. Dan kita tidak yakin jalan mana yang harus kita pilih dan pergi. We find ourselves in a situation where we don't know the way out. Dan kita ada di situasi di mana kita tidak tahu untuk jalan keluar. What light is to your eyes, Seperti apa cahaya untuk matamu, Christ is to your soul. seperti itulah Kristus buat jiwamu. Hallelujah. Haleluya. You see, if you take the time Jika kita ambil waktu, to go apart and be with Christ pergi menyendiri, ambil waktu dengan and Kristus, spend some time in His presence, dan menyediakan berapa waktu di dalam hadiratnya. most of the time, Biasanya banyak dari waktu itu, that darkness will go away. maka kegelapan akan pergi. Now, the reason I had to say most of the time Saya bilang itu hampir setiap waktu, is because God is always training us karena Tuhan selalu melatih kita. and making our way through the dark Dan is part of our training. Dan ada juga di bagian di mana kegelapan itu dalam sebagian bagian pelatihan kita. I didn't know this for several years, Saya tidak mengenal hal ini untuk berapa tahun. and I was very confused why God would hold back on me sometimes when I was in need. Dan bahkan ketika ada beberapa saat ketika saya membutuhkan, Tuhan kayaknya menahan saya di waktu-waktu tersebut. I knew that He loved me, but why would He not come to my aid? Dan waktu itu saya tahu dia bersama dengan saya, tapi kenapa dia tidak datang pada saya waktu itu? And that plagued me for several years. Dan itu membutakan saya untuk berapa tahun. And then God had mercy on me Dan Tuhan mempunyai anugerah buat saya and gave me a dream. dan memberikan saya mimpi. And in the dream, I was in a movie theater. Dan waktu di film di mimpi itu saya ada dalam suatu ruangan bioskop. Not these new multiplex theaters where they have a lot of different screens. Bukan di sebuah ruangan di mana banyak orang bisa nonton bioskop. This is one of those old, big, grand theaters with one screen, Dan itu- like when I was a boy. Dan itu sebagai contoh kalau teater-teater lama di mana ada sebuah layar besar dan ada banyak penonton yang berjejer di masa lalu. In those theaters, Di dalam teater itu they had ushers with flashlights mereka punya penyambut tamu dengan senter who guided you to your seat. yang menuntun Anda kepada kursi Anda. Because the viewing area was dark. Karena area yang akan dilihat, yang dikunjungi secara umum gelap. And the lobby was lit up. Dan juga hanya bagian lobi yang So when ditercahayakan. you walk from the lobby to the viewing area, you couldn't see very Ketika dari much pintu lobi masuk ke but the dalam, screen. itu kebanyakan hanya layar yang bisa dilihat dan sebagian besar gelap. So when I came into the theater, the viewing area in my dream, Dan ketika saya masuk di teater, di dalam area teater dan di dalam mimpinya, I couldn't see anything but the screen. dan dia tidak bisa melihat hanya layar dari teater itu. I couldn't see where the empty seats were. Dan dia tidak bisa melihat mana kursi yang kosong. So I slid along the back wall and waited for an usher to take me to Dan my dia seat. duduk bersandar sedikit di dinding dan menunggu penuntun tamu untuk membawa dia. But while I was waiting, an amazing thing happened. Dan sementara dia menunggu, hal luar biasa terjadi. My eyes adjusted to the light. Maka mata saya menyesuaikan kepada cahaya itu. And little by little, I could see clearly in the dark. Sedikit demi sedikit dia bisa menyesuaikan dengan kegelapan tersebut. And
once I could see clearly in the dark, ketika dia begitu jelas melihat di dalam kegelapan, I decided there wasn't any reason to wait on an usher. dan saya pasti dengan mudah dituntun oleh tamu itu. So I started down the aisle going to my seat. Dan dia dengan sendirinya pergi untuk mencari kursinya. And that's when I woke up. Dan itulah ketika itu aku bangun. You see, what God taught me through this dream Apa yang Tuhan ajarkan mulai mimpi ini, is that we always want Him kita selalu menginginkan Dia to shine light on our path untuk menerangi setiap jalannya kita. so that we'll see better where we're going. Kita akan melihat lebih baik di mana arah kita pergi. And God does that in the beginning Dan Tuhan mulai melakukannya pada awalnya because His heart is filled with compassion. karena hatinya penuh dengan belas kasihan. But in time, He wants you to grow up. Ketika ada di waktu supaya kamu bertumbuh dewasa, God doesn't want to shine light on your path every time you're in the dark. Tuhan tidak mau selalu memberikan terang pada jalanmu. What God wants is for you to become the light, Yang apa yang Tuhan mau, engkau sendiri yang harus menjadi cahaya itu. so that the light shines out of you into the dark. Biar cahaya yang Tuhan refleksikan dari hidupmu itu menerangi kegelapan. And you can see your way, not because He's shining a light on it, but because the light that's in you is shining out Bukan on it. karena terang cahaya Tuhan, tetapi karena Tuhannya, cahaya Tuhan itu tercermin di dalam hidupmu dan menunjukkan jalan untuk pergi. So you're going to reach a point where God won't always answer and bring light to you. Dan Anda akan ketemu di titik-titik di mana Tuhan tidak selalu menjawab Anda dan menuntun Anda lewat cahayanya. But there's a reason for that. Tetapi ada alasan untuk hal tersebut. Because what He's doing is training you to see in the dark. Dan apa yang dia lakukan untuk melatihmu untuk bisa melihat di dalam kegelapan. You see, spiritual maturity is not about always begging God for light. Ini bukan bicara tentang berdoa atau selalu meminta bermohon kepada Tuhan. Spiritual maturity is about the light of God shining out of you. on Ini your situation. kedewasaan bicara bahwa cahaya Tuhan tercermin dan engkau sendiri melihat dengan cahaya yang tercerminkan dari engkau. And as you grow in experience, Dan sebagaimana kamu bertumbuh dan mengalami tersebut, God will little by little Tuhan sedikit demi sedikit increase the indwelling light in you. meningkatkan cahaya yang tinggal di dalam hidupmu biar kapasitas cahaya itu meningkat. By teaching you to walk in the dark Dengan mengajarmu bagaimana berjalan dalam kegelapan. and not rushing to answer you right away. Dan tidak dengan cepat mendapatkan jawabanmu yang kau inginkan. But what He wants is for you to be the light. Tetapi apa yang dia inginkan sekarang waktunya kamu menjadi cahaya tersebut. And for that purpose, He placed His Son in you. Untuk tujuan itulah dia menaruhkan anaknya di dalam hatimu. Because what light is to your eyes, Seperti apa cahaya untuk matamu, Christ is to your soul. maka seperti itulah Kristus untuk jiwamu. Jesus Christ is the living reality Yesus Kristus adalah realitas yang hidup. of all the earthly types and shadows. Semua yang ada di bumi ini dan bayangannya. And until we learn to see this truth, Sampai kita melihat kebenaran ini, Christ remains a distant thing far away from us. dan maka Yesus Kristus seperti hal yang jauh atau begitu jauh dari kita. But as you begin to see Him Sebagaimana kamu mulai melihat dia sebagai terang hidup, roti hidup dan air hidup, as He is, sebagaimana dia, then you will learn maka kita akan belajar that everything out here dan semua yang ada di luar dia is declaring His glory itu memancarkan and kemuliaannya teaching you about Him. dan mengajarkan Anda tentang dia. You see, He is the ground I'm standing on. Dia adalah tanah di tempat kita berdiri atau lantai saat He ini. is the microphone Dia adalah amplifying mikrofon my voice. yang memperjelas suara saya, memperbesar. He is the eyeglasses that correct my spiritual vision. Dia adalah lensa kacamata yang membenarkan pandangan rohani He saya. is the door that leads out of this place into another. Dan dia adalah pintu yang memimpin dari tempat yang satu ke tempat yang He lain. is the vehicle that carries me from one place to another. Dia adalah kendaraan yang mengantar saya supaya sampai ke tujuan yang lain. He's the fan that cools me off so that I don't
all Ini overheat. tuh kipas making kita dingin di saat apalagi sekarang so panas. He is the place I come to when I need rest. Dia adalah tempat supaya kita boleh bobo di saat so lelah. God did not send you a lot of things. Tuhan tidak mungkin mengirimkanmu banyak hal. God provided one answer. Dan Tuhan menyediakan satu jawaban. His son is everything. Karena anaknya adalah segala sesuatu dan semuanya. Hallelujah. Haleluya. When we were lost and needed salvation, Dan ketika kita terhilang dan membutuhkan keselamatan, God didn't send us a thing called salvation. Tuhan tidak mengirimkan kita hal yang disebut keselamatan. God sent his son to be the savior of the world. Tuhan mengirimkan anaknya menjadi juru selamat dunia. He is salvation. Dia itu sendiri yang adalah keselamatan. Seorang pribadi bukan sesuatu. When we were dead in trespasses and sins, Ketika kita mati di dalam pelanggaran dan dosa-dosa, God did not send a thing called eternal life. Tuhan tidak mengirimkan kepada kita kehidupan kekal. He sent his son. Dia mengirimkan anaknya. He is the eternal life. Karena anaknya sendiri adalah hidup yang kekal. When I'm having trouble waiting, Ketika kita dalam jalan berjalan-jalan, God doesn't point me toward a thing called patience. ya, can you repeat again? Sorry. He doesn't point me toward a thing called patience. Dan dia tidak menunjukkan kepada saya tentang kesabaran. God points me toward his son. Tuhan menunjukkan saya kepada anaknya. His son is my patience. Anaknya lah adalah kesabaran saya. Yeah. When my heart is troubled, Ketika hati saya bermasalah atau bergumul, God doesn't send me a thing called peace. dan Tuhan tidak mengirimkan saya sesuatu yang disebut damai sejahtera. God points me toward his son. Tuhan mengarahkan saya kepada anaknya. He is my peace. Dia adalah damai sejahteraku yang melampaui segala akal. For every difficulty of man, Dan untuk setiap kesulitan dari manusia, God provided only one answer. Tuhan harus selalu berikan satu jawaban. His son Jesus Christ. Namanya anaknya itu Yesus Kristus. He is everything. Dia adalah segala sesuatu dan dia adalah semuanya. Haleluya, Tuhan memberkati Puji kita Tuhan. semua. Mari beri Saya tepuk serahkan tangan yang kembali. meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya dengan kasih Tuhan meminta Bapak Pendeta Yan Riwalian untuk doa selesainya sesi kedua sekalian untuk layanan makan siang. Pada Bapak Pendeta Yan Riwalian. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang besar, Allah yang ajaib. Allah yang menjadi pusat pujian penyembahan kami. Allah yang sudah hadir lewat seminar pada siang hari ini di sesi yang kedua, di mana kami semua diberkati Tuhan lewat hamba-Mu yang sudah menjadi alat Tuhan, mengungkapkan isi hati Tuhan bagi kami semua. Kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami dibangun iman percaya kami bahwa Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Engkau kesabaran kami, Engkau damai sejahtera kami, Engkau ketenangan kami ya Tuhan. Sebab itu kami bangga punya Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Pastor Stanley Mac Tuhan, karuniakan hikmah dan urapan Tuhan. Dan juga Pastor Raymond sebagai penterjemah, Tuhan juga karuniakan hikmah dan kekuatan dan urapan Tuhan. Terima kasih buat sesi yang kedua, sesi yang diberkati Tuhan. Dan kami berdoa buat seminar pada sesi yang ketiga, semua tetap ada di dalam kendali Roh Kudus. Suasana surgawi tetap ada di tempat ini, sehingga kami yang hadir, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami akan menikmati berkat jasmani yang disediakan
panitia penyelenggara ya Tuhan. Mari Engkau berkati makanan minuman yang akan kami nikmati bersama, sehingga memberikan kekuatan dalam tubuh kami yang sifatnya lemah. Lewat semua kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati panitia penyelenggara yang sudah melaksanakan seminar dan KKR di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Dengan penuh sukacita kami akan menyambut berkat Tuhan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.